Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto di channel YouTube Freddy Sudaryanto. Siang ini saya akan coba sedikit membahas. Pernah 2 kali saya ikut kegiatan semacam syuting gitu ya, semacam ya sinetron kecil lah, cerita pendek di tahun 94 waktu itu dengan Willy Dosan ya di Theater Highland. Kemudian kemarin-kemarin bersama mahasiswa-mahasiswi UPI bikin sinetron pendek, cerita pendek. Kalau sinetron itu sama dengan drama. Drama itu sama dengan sandiwara. Jadi kalau sandiwara memang harus ditampilkan, kita satu harus menguasai acting. Nah, acting ini harus kita kuasai sesuai dengan peran yang kita lakoni. Kalau peran kita lakoni misalkan seorang yang suka marah, maka kita harus bisa melakoni karakter orang yang lagi marah. Kalau misalkan kita dikasih karakter yang misalkan lugu, maka kita harus dikasih peran juga sebagai orang yang lugu. Kalau kita dikasih peran yang memang emosional, maka kita dikasih peran yang emosional. Kita walaupun memang karakter itu bukan karakter kita, tetapi kita harus bisa memainkan. Itulah yang namanya acting di dalam suatu sandiwara atau drama. Nah, pada saat saya melakukan take, kemudian kita berperan di situ, maka kita akan berperan secara maksimal. Sebelum itu kita membaca dulu membaca dulu semua teks tema yang kita perankan di sana sebagai apa. Kita harus menghafal dialog. Dialognya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan sudah memang dipantau oleh sutradara. Kamu harus menghafal ini, lakukan ini, lakukan ini. Kemudian kita berperan lah di sana sesuai dengan acting yang kita perankan. Selesai kita berakting, maka kita kembali ngopi bareng, ketawa-ketawa sama-sama. Mulai lagi, acting lagi, peran lagi kita mainkan. Selesai peran, kita istirahat, break, kita minum-minum sama ngerokok bareng, ketawa-ketawa. Itulah peran dalam suatu drama atau acting. Tetapi akhirnya dalam satu episode film tersebut ada endingnya, ada akhirnya. Ya, dan tidak mungkin itu terus berlanjut. Ada endingnya, ada tamatnya, selesai. Dan drama itu akan selesai. Dahulu kala, 1 tahun ke belakang lah, awal-awal kasus Subang ini mulai muncul. Ada teman saya mengatakan demikian kepada saya. Dan saya baru kenal dengan teman saya itu. Bahwa, Bang, kasus Subang adalah sandiwara. Loh, kenapa Anda bilang demikian? Ya, ini adalah sandiwara. Sandiwara bagaimana? Ya, sandiwara saling menutupi. Oh gitu. Berarti ada peran masing-masing dong? Iya, ada peran masing-masing. Perannya seperti apa? Ya, ada peran-peran yang seperti di sandiwara. Ada peran orang yang santai, ada orang yang keras, emosional, ada orang-orang peran yang marah-marah, ada yang peran yang menerima begitu saja. Nah, itu peran. Itu sudah lama saya dapatkan dari teman saya. Tapi saya berpikir kok teman saya itu kok bisa menyampaikan itu kepada saya lama sekali di awal-awal kasus Subang ini muncul. Dan dia menerangkan apa sih kenapa mereka bisa berperan bersandiwara dan kemudian apa yang mereka mainkan di sana. Dia cerita, oh ini masalah ini, masalah ini, masalah ini. Wow, tapi itu luar biasa. Dan kalau teman saya ini mendengar video ini mungkin akan mengangguk karena memang dia pernah cerita kepada saya. Nah, kalau memang iya kasus Subang ini ada sandiwara, ada acting yang bermain di sana, lantas siapa pemain-pemainnya?
Kalau misalkan iya, sekali lagi ya katakan kalau memang iya, bahwa dugaan apa yang disampaikan teman saya itu adalah sedemikian, bahwa ada sandiwara di kasus Subang ini, siapa pemain-pemainnya? Nah itu. Ya, terlepas dari siapa pemain-pemainnya dan acting-acting apa yang mereka lakukan, peran-peran apa yang mereka lakukan, satu pasti, yang pasti adalah sandiwara itu pasti akan berakhir. Tidak mungkin sandiwara itu akan terus. Pasti ada episode akhirnya. Dan episode akhirnya itulah yang ditunggu-tunggu. Itu harapan. Semua pengen melihat seperti apa sandiwara tersebut dimainkan. Ya, yang pasti adalah pasti berakhir sandiwara itu. Hanya waktu saja yang menentukan apakah ceritanya cerita pendek, apakah cerita-ceritanya menengah, atau cerita panjang. Apakah kasus Subang ini sandiwara cerita panjang? Who knows, tidak ada yang tahu. Tetapi sekali lagi, bahwa sandiwara itu akan berakhir pada waktunya. Mudah-mudahan, sekali lagi, bahwa kalau sandiwara itu dilakukan, maka ada yang namanya tim pengawas. Tim pengawas ini tergantung kalau tim pengawasnya adalah tim pengawas yang memang kuat, dan tim pengawas ini adalah penuh seriusan, penuh semangat, penuh tidak ada pandang bulu. Siapapun yang bersalah terjang, siapapun yang salah habisin. Nah, pengawasnya inilah yang menentukan sandiwara ini akan berakhir kapan. Maka kasus Subang ini kalau saya lihat, melihat sekarang adanya, sekali lagi, Kapolda, Bapak Kapolda yang baru, Bapak Irjen Pol, Pak Ahmad Wiyagus, yang kita tahu bahwa beliau mendapatkan anugerah penghargaan sebagai Hugeng Award yang terkenal dengan anti korupsi, anti suap, maksudnya anti suap. Ya, mudah-mudahan saja, ya, dengan Bapak Kapolda yang semangat baru ini, melihat ada informasi masalah kasus Subang, saya hanya satu, optimis dalam pikiran saya, bahwa beliau akan menuntaskan kasus ini tidak main-main. Apalagi direktur-direkturnya baru. Nah, ini ya sinergitas yang sangat luar biasa nih. Semangat baru, dua-duanya baru, ya, direkturnya baru, bagian umumnya baru, ya. Kemudian Kapolres Subangnya juga baru, dan katanya Kapolseknya juga baru. Ini sinergitas yang sangat luar biasa. Tapi ya itu, saya sih pegangnya ada Pak Ahmadnya, Pak Ahmad Wiyagusnya, yang punya slogan tadi Hugeng Award-nya. Karena tidak gampang mendapatkan penghargaan predikat Hugeng Award itu se-Indonesia. Penghargaan itu kan ada berapa puluh perwira atau perwira pati, ya, perwira tinggi di Indonesia ini kan banyak, tetapi beliau mendapatkan penghargaan itu berarti dinyatakan oleh Kapolri bahwa yang bersangkutan layak mendapatkan atau menyandang predikat itu. Dan mudah-mudahan di kasus Subang ini, beliau ditempatkan di Kapolda Jabar, mudah-mudahan ini waktunya kasus Subang akan terungkap. Kita harus optimis. Saya sampai merinding begini, saking semangatnya. Ya, kita harus optimis, yakin, insya Allah dengan Kapolda Bapak ini, semua jajarannya diminta kerja keras, semua jajarannya harus bisa menuntaskan kasus ini. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Pasti satu rantai itu ada yang lemah dan suatu saat akan putus. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Karena ditutup-tutupi, suatu saat juga akan tercium. Yakini itu semua. Hanya waktu saja. Dan mudah-mudahan waktunya sekarang nih, Bapak Kapolda yang baru. Mudah-mudahan. Ini semangat aja saya bicara ini. Mudah-mudahan. Ya, kita berharap saja. Semangat saja. Semangat kawan. Semangat. Itu yang disampaikan di salah satu status yang saya lihat. Semangat.
luar biasa. Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.